Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali, dan untuk kali ini saya ingin menyampaikan satu hal yang terkait dengan rukun Islam yakni zakat. Sebentar lagi kita akan menghadapi puasa dan tentunya kita harus membekali beberapa hal terkait dengan itu, adalah salah satunya mengilmui tentang zakat. Dan di sini zakat itu banyak sekali macamnya, cuma yang akan kita bahas pada malam hari ini fokus kepada zakat fitrah. Jadi ketika bicara zakat fitrah nanti maka banyak beberapa terkait dengan zakat itu. Yang pertama diantaranya kapan sih, kita harus tahu kapan sih awal disyariatkannya zakat fitrah itu. Kemudian apa itu zakat fitrah, siapa yang wajib membayar zakat fitrah, kemudian jenis apa yang bisa dibayarkan untuk zakat fitrah, itu juga harus kita tahu. Kemudian berapa banyaknya atau besarnya yang harus dibayarkan, kapan waktu diwajibkannya, ya. Kemudian juga kapan penyerahan atau pembayarannya, dan apa hikmah dari zakat fitrah itu, serta siapakah yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, itu beberapa hal terkait zakat fitrah. Oleh karena itu, satu landasan atau dalil yang bisa kita pakai adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sahih yang berbunyi an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan 'alan nas sawa'an min tamrin aw sawa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Ini sebagai landasan sebuah hadis yang sahih. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Rasulullah SAW bersabda, farada zakat al-fitri, bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah min Ramadan, pada bulan Ramadan, alan nas, kepada manusia. So'an min tamrin atau so'an min sa'irin, satu sok tamrin kurma atau satu sok sa'irin tepung gandum, ala kulli hurin au abdin dzakarin au unsa minal muslimin, diwajibkan atas orang yang hamba sahaya atau orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak atau dewasa dari kaum muslimin. Ini yang menjadi landasan bahwa diwajibkannya zakat fitrah. Kemudian terkait tadi, kapan sih sebenarnya awal mula zakat itu disyariatkan? Zakat fitrah itu dimulai disyariatkan adalah pada bulan Sya'ban di tahun kedua tahun Hijriah. Itu awal disyariatkannya atau diwajibkannya zakat fitrah. Kemudian apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah ibadah yang disyariatkan untuk mensucikan orang yang berpuasa Ramadan dari perbuatan perkataan yang kosong, yang tidak berguna, dan juga yang mungkar, sebagai pembersih jiwa. Nah, itu tentang fungsinya zakat fitrah. Kemudian berikutnya, siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Berdasarkan hadis tadi, bahwasannya Rasulullah mewajibkan kepada semua manusia, ya, baik hamba sahaya, orang merdeka, kemudian laki-laki, perempuan, anak-anak, ataupun orang dewasa dari kaum muslimin. Jadi ini diwajibkan semua. Nah, pada dasarnya adalah diwajibkan. Nah, perkara nanti siapa yang tidak mampu itu berbeda hukumnya. Tapi yang jelas dasar awal diwajibkan untuk semuanya. Kemudian setelah kita mengerti yang diwajibkan, terus apa
yang bisa dibayarkan dari zakat fitrah itu? Masih mengacu kepada hadis tadi bahwasanya Rasulullah mewajibkan so'an min tamrin au so'an min sa'irin. Satu sok kurma atau satu sok tepung gandum. Nah, para ulama sepakat bahwa kurma dan syair ini termasuk makanan pokok, sehingga yang boleh dipakai untuk membayar zakat fitrah adalah jenis makanan pokok, menyesuaikan daerah masing-masing. Cuma ukurannya, nah tadi seberapa banyak ukuran zakat fitrah itu? Satu sok. Satu sok itu, so'an itu adalah nama salah satu ukuran untuk mengukur makanan pokok, di mana satu sok itu berupa wadah. Kalau itu dikatakan dalam hadis lain, satu sok itu 4 mud. 4 mud. Satu mud itu satu ambilan dengan 2 telapak tangan dewasa. Ini namanya satu mud. Nah, satu sok itu 4 kali mud. Kalau misalkan itu dikuruskan dengan kilogram, maka ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,85 gram, ya, sekitar itu 2,5 kilogram atau 2,8 kilogram. Itu besarnya ukuran satu sok. Adapun kalau dari Muhammadiyah sendiri mengambil yang satu sok itu dengan ukuran 2,5 kilogram. Nah, itu ukurannya. Jadi jenisnya sudah, ukuran sudah. Kemudian kapan sih waktunya dibayarkan zakat fitrah? Ya. Kalau waktu diwajibkannya, itu semua ulama, para fuqaha sepakat bahwa diwajibkannya untuk membayar zakat itu di akhir bulan Ramadan. Nah, itu semuanya fuqaha sepakat di akhir Ramadan sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu waktu diwajibkannya, ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan itu, kapan boleh dibayarkan? Kalau batas akhirnya adalah di akhir Ramadan sebelum sholat Id, tapi sejak kapan kita boleh membayarnya? Nah, ini juga para fuqaha berbeda pendapat, ya. Dari Ibnu Umar sendiri mengatakan bahwasanya Ibnu Umar mengikuti nasihat Rasulullah, di awal 1 atau 2 hari sebelum Ramadan sudah mulai boleh dibayarkan, ya. Kalau Imam Abu Hanifah itu mengatakan boleh dibayarkan bahkan sebelum Ramadan. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka juga sepakat bahwa pembayaran bisa dimulai di hari pertama dan kedua di bulan Ramadan. Nah, untuk itu Muhammadiyah, karena tidak ada dalil yang qat'i, yang jelas, yang pasti, maka Muhammadiyah mengambil kesimpulan bahwa zakat fitrah bisa dibayarkan dari awal Ramadan sampai akhir sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Itu yang ditetapkan berdasarkan beberapa dalil. Nah, ini yang dipakai. Baik, saudara sekalian, setelah kita tahu waktu besarnya dan kepada siapa, maka yang terakhir adalah mustahik. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Mengacu sebuah dalil yang disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-60, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wa bil gharimi wa fi sabilillah wa ibnis sabil faradatan minallah wallahu khairul wallahu alimun khabir. Berdasarkan dari surat At-Taubah ayat 60 dikatakan bahwa sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk 1 fakir miskin, F1 fakir, 2 miskin, kemudian amil, ya, pengurus zakat, kemudian mu'alaf, orang yang lemah imannya, lemah hatinya. Jadi mu'alaf jangan dipahami orang yang pindah agama, tapi orang yang masih lemah keimanan di dalam hatinya. Kemudian yang kelima, untuk memerdekakan budak. Yang keenam, untuk orang yang banyak hutang, membayar hutang. Yang ketujuh, untuk fisabilillah. Yang kedelapan adalah untuk ibnu sabil, orang yang sedang perjalanan fisabilillah tetapi kehabisan bekal. Nah, ini menurut
ayat itu hadis ayat ini berbicara tentang secara umum zakat itu untuk siapa. Tapi kalau khususnya untuk zakat fitrah, maka para fuqaha dan termasuk Muhammadiyah menekankan zakat fitrah hanya diberikan untuk dua golongan, fakir dan miskin. Dengan mengacu berbagai dalil yang lain. Nah, ini tentang yang berhak menerima. Kemudian apa sih hikmah disyariatkannya zakat fitrah? Jadi zakat fitrah itu merupakan ibadah yang bernilai sosial sangat tinggi, ya, yakni adanya kewajiban agar terjadi pemerataan harta, ya, agar tidak hanya beredar pada orang-orang yang kaya saja, agar harta itu dibagikan sedemikian rupa sehingga setiap individu kaum muslimin itu terjamin kebutuhan pokoknya, terutama di hari raya Idul Fitri. Nah, ini terkait dengan zakat fitrah hikmahnya. Di sisi lain juga agar harta itu jangan menumpuk gitu ya, tetapi akan merata, ya. Bisa dirasakan oleh orang-orang lain yang memiliki hak untuk bisa merayakan hari raya Idul Fitri. Inilah saudara sekalian beberapa hal terkait dengan zakat fitrah yang mestinya kita coba untuk memahami, kemudian supaya kelak nanti ketika Ramadan masuk, kemudian pada saatnya kita sudah mampu. Nah, kemudian ada satu hal yang tadi terlewatkan, siapa yang wajib? Semua orang. Kemudian bagaimana ketika tidak mampu? Kapan ukurannya? Ukurannya adalah ketika seseorang itu mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya selama 24 jam, maka beliau orang ini wajib mengeluarkan zakat fitrah. Contoh kasus, misalnya ada satu orang memiliki 3 anak. Nah, ketika besok pagi hari raya malam ini, ya 24 jam, dia masih mencukupi untuk suami istri dan 3 anaknya, untuk 5 jiwa itu masih cukup untuk sampai besok, dan masih ada sisa, maka mereka ini wajib membayar. Tergantung sisanya berapa. Kalau sisanya cuma punya 7 kilo, berarti tidak mampu untuk membayar 5 jiwa. Karena kalau 5 jiwa dikalikan 2,5 berarti 12,5 kilogram. Tapi kalau 3 jiwa cukup 7,5 kilogram. Sehingga yang wajib dia keluarkan hanya untuk 7,5 kilogram atau untuk 3 jiwa. Sementara yang 2 ya sudah dianggap tidak mampu. Ya, kemampuannya hanya 3. Tetapi kalau punya kelebihan lebih, mampu untuk membayar semuanya, wajib untuk membayarkan semuanya. Nah, ini ukuran kewajiban bagi mereka yang punya kelebihan makanan. Jadi demikian saudara sekalian, beberapa hal terkait dengan zakat, ya, diwajibkannya, berapa besarnya, siapa yang wajib membayar, siapa yang menerima, kita sudah tahu, dan tinggal insya Allah ke depan kita bisa melaksanakan. Semoga Allah meringankan, memudahkan kita, dan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang mampu membayar zakat dengan penuh ikhlas. Semoga bermanfaat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.